Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai muzhara'ah. Menurut bahasa al-muzhara'ah yang berarti al-zur'ah, melempar tanaman. Muzhara'ah memiliki dua arti. Yang pertama, al-muzhara'ah yang berarti al-zur'ah, melemparkan tanaman. Maksudnya adalah modal. Makna yang pertama adalah makna majas, makna yang kedua adalah al-inbat, makna hakiki. Makna kedua ini berarti menumbuhkan. Yang selanjutnya, al-muzhara'ah menurut Hanafiyah dan menurut Hanabilah. Yang pertama, menurut Hanafiyah, al-muzhara'ah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut Hanabilah, muzhara'ah adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Maka dari itu, al-muzhara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada si penggarap untuk menanami dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu persentase dari hasil panen. Dalam kitab Imam Syafi'i menjelaskan bahwa sunnah Rasul menunjukkan dua hal tentang makna muzhara'ah, yakni yang pertama, kebolehan bermuamalah atas pohon kurma atau diperbolehkan bertransaksi atas tanah apa yang dihasilkan. Artinya ialah bahwa pohon kurma tersebut telah ada, baru kemudian diserahkan pada perawat pekerja untuk dirawat sampai berbuah. Namun, sebelum kedua belah pihak, pemilik kebun dan pekerja harus terlebih dahulu bersepakat tentang pembagian hasil, bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun sedangkan yang lainnya untuk pekerja. Yang kedua, ketidakbolehan muzhara'ah dengan menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman di dalamnya, kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh penggarap dengan tanaman lain. Dasar hukumnya di dalam Al-Quran, surat Al-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil liyattakhidha ba'dahum ba'dan suhriyah wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, yang artinya, apakah mereka yang bagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang selanjutnya yakni terdapat dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 63-64 yang berbunyi, Afara'aitum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un, yang artinya, pernahkah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? Kamulah yang menumbuhkan ataukah kami yang menumbuhkan? Dalam ayat di atas menjelaskan tentang beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam. Apakah kamu yang menumbuhkan ataukah kami yang menumbuhkannya? Maksudnya, apakah kamu yang membuatnya menjadi tanaman yang tumbuh antara kami yang menjadikannya begitu? Dalam hadis disebutkan, man kanat lahu ardun
falyazra'uha fa illam yasra'ha falyazra'ha akhahu, rawahul Bukhari. Yang artinya, barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya. Hadis riwayat Bukhari. Dalil Al-Quran atau hadis di atas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama yang membolehkan akad perjanjian muzara'ah atau menurut para ulama, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu mengerjakan tanahnya, sedang petani tidak mempunyai tanah atau lahan pertanian. Yang selanjutnya yakni syarat-syarat muzara'ah. Yang pertama, balik, berakal, tidak murtad, harus jelas dan menghasilkan, lahan bisa diolah, batas-batas lahan jelas, pembagian hasil panen harus jelas. Ya, di sini syarat-syarat muzara'ah itu harus balik, berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Selain syarat tersebut, ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap mauquf, yaitu tidak mempunyai efek hukum seperti ia masuk Islam kembali. Lahan itu harus bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam di daerah tertentu. Dan pembagian hasil panennya juga harus jelas. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen, seperti itu. Terus juga masalah waktu pun harus jelas dalam akad sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu. Yang selanjutnya, rukun-rukun muzara'ah. Yang pertama, penggarap dan pemilik tanah akid. Akid adalah seseorang yang mengadakan akad. Di sini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah. Pihak-pihak yang mengadakan akid, maka para mujtahid bersepakat bahwa akad muzara'ah apabila dilakukan oleh seorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna, dan seseorang yang telah mampu berikhtiar, jika tidak bisa terselenggarakan akad muzara'ah di atas orang gila dan anak kecil yang belum pandai, maka apabila melakukan akad ini dapat terjadi dengan tanpa adanya pernyataan membolehkan. Hal ini dibolehkan apabila ada izin dari walinya untuk kedua belah pihak dan melakukan akad diisyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad itu tidak sah. Adapun kaitannya dengan orang yang berakal sempurna, yaitu yang tersebut telah dapat dimintai pertanggungjawaban, yang memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Nampak padanya bahwa dirinya telah mampu mengatur harta bendanya. Yang kedua yakni objek muzara'ah, ma'qud ilaih. Ma'qud ilaih di sini adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan objek pada akad. Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya seperti keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil. Yang selanjutnya yakni harus ada ketentuan bagi hasil. Menurut ketentuan dalam akad muzara'ah, perlu diperhatikan ketentuan bagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas di samping untuk pembagiannya, karena masalah yang sering muncul ke permukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan
keduanya. Yang terakhir yakni ijab qabul. Ijab qabul di sini suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijab dan qabul di sini artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik akad munajaz, akad yang diucapkan secara dengan memberitahu batasan-batasan, maupun khairu munajaz, akad yang diucapkan seseorang tanpa memberi batasan dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat. Yang selanjutnya yakni hal-hal yang membatalkan muzoro'ah. Yang pertama, habis masa muzoro'ah, yakni jika masa atau waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah habis, maka muzoro'ah yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu secara otomatis berakhir. Jika di antara keduanya akan melanjutkan muzoro'ah tersebut, maka kedua belah pihak harus melakukan akad kembali. Yang kedua, salah seorang berakad meninggal dunia. Jika salah seorang di antara orang yang berakad meninggal dunia, maka akad muzoro'ah yang telah dilaksanakan atau yang baru akan dilaksanakan secara otomatis berakhir, karena muzoro'ah adalah akad kerjasama dalam percocok tanaman. Jadi kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing-masing. Yang terakhir, adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah, di antara uzur yang menyebabkan batalnya muzoro'ah antara lain tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang atau keperluan lain oleh pemilik tanah. Penggarapan tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.